10 tahun lebih menyandang status sebagai single parent, perjalanan cinta Ayu Ting Ting tampaknya tak pernah sepi dari sorotan publik. Sang biduan asal Depok ini berkali-kali mencoba membuka hati, berajut asa, hingga nyaris melangkah ke pelaminan. Namun sayangnya, takdir kerap kali bercanda tepat di detik-detik terakhir. Mulai dari hubungan tanpa status, komitmen yang kandas setelah lamaran mewah, hingga yang paling terbaru, sosok nama baru, kini mulai terendus publik dan disebut-sebut tengah mengisi hari-hari sang diva. Siapa lagi kalau bukan Kevin Gusnadi? Lantas, siapa sajakah 5 pria yang pernah singgah dan mengukir cerita di hati Ayu Ting Ting selama masa menjandanya? Mengapa kisah-kisah indah itu harus berakhir di tengah jalan? Mari kita bahas selengkapnya. Kisah cinta sang diva, Ayu Ting Ting, tampaknya selalu memiliki magnet tersendiri bagi publik. Setelah melewati berbagai pasang surut asmara yang penuh drama, angin segar tampaknya kembali berembus di kehidupan asmara sang biduan. Belakangan ini perhatian publik tertuju pada satu nama, yakni Kevin Gusnadi. Sosoknya mendadak santer dikabarkan tengah menjalin hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting. Isu hangat ini mulai menyeruak ke permukaan setelah momen-momen kebersamaan mereka perlahan terendus oleh publik. Banyak yang berspekulasi, apakah Kevin akan menjadi pelabuhan terakhir bagi hati Ayu yang sempat terluka? Ataukah hubungan ini hanya sebatas kedekatan biasa? Ya namanya orang berteman kan sama siapa aja. Tapi ini cakep. Aku oke, aku yes. Aja, ya kan? Enggak, aku yes, ini kan cakep. Kita nggak tahu jodoh ke depan. Ini orang ya Kalimantan kan? itu, Say. Orang Kalimantan. Yang mana? Tapi dia lari di GBK juga kan? Ya kan, Say? Hah? Ya namanya berteman sama siapa aja. Iya, boleh. Iya nggak sih? Tapi bener dong. Maksudnya, Benar. gue kan maksudnya ya, gue senang, gue happy kalau. Senang sayang. Ya senang. Iya, ya. Gue kan biarin. pengen jadi normal maksudnya kayak orang biasa. Iya, udah. Kalau gue senang, Ini gue yes, ini cakep. Gue happy ya. Yang penting Enggak, lu ini cakep dari samping aja profilnya bener. cakep. Yang penting mah lu bahagia. Iya, orang Jalanin aja kayak benar. gini. Gue nggak peduli deh apa kata orang. Iya, jangan deh, jangan deh ah. Jalanin aja kayak orang normal. Kita kan berteman dulu. Kalau Iya, kita jodoh, iya. Ya, gua mah pokoknya apa aja dah, udah pokoknya. kan lu seneng kan kalau ngeliat gue happy. Tenang, demi Allah senang. Bahagia, enjoy. Jadi semangat olahraga, ya kan, semangat. Berarti positif dong, Gun. Positif dong. Iya. Masih segar di ingatan kita betapa bahagianya senyum Ayu Ting Ting saat ia bersanding dengan seorang perwira TNI, Letu Muhammad Fardana. Hubungan yang awalnya dirahasiakan ini sempat membawa angin segar dan harapan yang begitu besar, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi seluruh publik yang mendambakan kebahagiaan sang biduan. Langkah mereka bahkan sudah teramat jauh. Sebuah acara pertunangan resmi yang megah dan penuh haru telah digelar, menjadi bukti keseriusan cinta mereka menuju pelaminan. Namun sayang 1000 kali sayang, takdir tampaknya kembali menuliskan cerita yang berbeda. Rencana pernikahan yang sudah di depan mata, terpaksa harus dibatalkan di tengah jalan, karena adanya ketidakcocokan yang tak bisa dipaksakan. Lantas, mengapa kisah yang begitu indah ini harus berakhir dengan air mata? Pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Ini sudah keputusan yang kami buat, gitu. Jadi
keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Alhamdulillah. Dimana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang privacy buat kami. Kalau bicara soal pria yang paling sukses bikin netizen se-Indonesia baper masal, nama Boy William jelas berada di daftar teratas. Hubungan antara sang biduan Depok dan presenter cerdas ini memang selalu memiliki daya tarik yang luar biasa. Berawal dari jalinan persahabatan erat yang sudah terpupuk bertahun-tahun, kedekatan mereka perlahan berkembang menjadi sangat intens. Saking serasi dan kompaknya, kemesraan serta kecocokan mereka di depan kamera selalu menjadi santapan utama media infotainment. Bahkan, publik sempat meyakini kalau hubungan ini bukan sekadar konten belaka, melainkan sebuah sinyal bahwa keduanya hampir melangkah ke jenjang pernikahan. Lantas, apakah kedekatan mereka benar-benar murni cinta yang terhalang tembok perbedaan, ataukah hanya sebatas chemistry sahabat sejati? Well, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ini aku selalu ngomong kayak begitu. Dibilang konten doang, ya enggak, karena aku selalu komunikasi sama dia. Kalau kita ketemu ya we have a chemistry bersama. Tapi ya memang kehidupan kita ya dijadiin konten. Kita ibarat kata I am a content creator, as a producer dan juga public figure. Ya ini salah satu kita melakukan bisnisnya kita lah, ya kan? It's part of our business. Tapi dibilang hanya untuk konten, bohong, karena kita punya hubungan yang lebih dalam daripada ini konten. Ya luar biasa lah, nyaman aku sama dia, karena aku juga kenal sama Ayu udah lama banget ya. Aku sama dia, kalian bisa lihat way back, ada kok footage-nya kita zaman dulu Alamat Palsu aja belum ada itu lagu. Kita udah barengan, jadi dibilang nyaman ya pasti nyaman, kayak teman lama banget ya pasti sama kita kan. Salah satu orang di dunia entertainment yang mungkin udah kenal kita sebelum kita siapa-siapa. Ya, kenyamanannya sampai situ lah. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. Ya insya Allah, kita nggak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Kalau dia baik buat Bilkis, buat Bunda, silakan. Minta yang terbaik aja buat Allah. Di antara sekian banyak pria yang datang dan pergi di kehidupan Ayu Ting Ting, tampaknya hanya ada satu nama yang selalu setia berdiri di sana, menjadi saksi bisu setiap pasang surut air mata sang biduan. Siapa lagi kalau bukan desainer kondang Ivan Gunawan. Hubungan pria yang akrab disapa Igun ini dengan Ayu sudah lama menjadi teka-teki indah bagi publik. Kerap digambarkan sebagai hubungan tanpa status atau HTS, ikatan mereka terasa jauh lebih dalam dari sekadar sahabat. Penuh dengan curahan kasih sayang, perhatian tulus, namun tak pernah sekalipun mengumumkan status pacaran secara resmi ke publik. Menariknya, ketulusan hati Igun sempat diuji saat Ayu tengah dikabarkan dekat dengan Boy William beberapa waktu lalu. Kala itu, jagat maya sempat dihebohkan dengan sinyal-sinyal kegalauan yang ditumpahkan Igun di media sosialnya, seolah menyeratkan rasa cemburu yang tak tersampaikan. Jauh sebelum badai asmara bersama Letu Fardana terjadi,
Ayu Ting Ting pernah mengalami sebuah tragedi patah hati yang teramat mendalam dan membekas di ingatan publik. Kisah tragis itu diukir bersama seorang pria bernama Adit Jayusman. Hubungan keduanya kala itu bukanlah sekadar cinta biasa. Jalinan asmara mereka sudah melangkah ke tahap yang sangat matang, di mana impian untuk membina rumah tangga baru sudah berada tepat di depan mata. Bayangkan saja, persiapan pernikahan mereka mulai dari gedung, souvenir mewah, hingga gaun pengantin yang anggun, sudah rampung hampir 100%. Namun, sebuah keputusan besar yang meruntuhkan segalanya tiba-tiba diambil. Secara mengejutkan, Ayu Ting Ting memilih untuk membatalkan pernikahan tersebut hanya beberapa hari sebelum hari-hari digelar. Apa sebenarnya badai besar yang membuat Ayu nekat membatalkan semuanya di detik-detik terakhir? Ya memang belum jodoh, mau dibilang apa gitu. Dan ini memang murni hasil keputusan saya sendiri, tidak ada campur tangan siapapun, baik orang tua saya maupun siapapun itu, tidak ada yang bersangkutan selain saya dan Adit. Ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya jodoh, maut, rezeki udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong dengan lapang dada dan ikhlas. Kita nggak boleh paksa. Kalau Allah nggak ngizinin, kita nggak boleh dong. Kita tidak boleh menerobos apa yang Allah tidak izinkan, kan nggak boleh. Tapi tandanya kalau misalnya memang tidak jadi menikah, ya memang sudah jalannya yang di atas. Oh nanti akan ada hikmahnya, nanti kan saya yang merasa, saya yang menjalani. Mungkin ini yang terbaik buat saya, jadi ya harus terima dengan lapang dada.